bukan karena perkenanan Tuhan, nggak mungkin saya jadi artis, Bapak Ibu. Muka saya nggak mendukung. Muka saya lebih mendukung ya kalau nggak tukang hipnotis ya tukang copet. Saya mau dipakein jas juga nggak mendukung. Kelihatan kayak orang jualan multi level marketing. Iya kan? Jadi kalau mau ikut ukuran manusia, nggak layak saya jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi orang kan nanya, terus kenapa Pak Mongol bisa? Nah ini dari kita dulu. Ini saya selalu khotbahin di setiap ibadah dimanapun kalau saya baru pertama kali khotbah. Bahwa rahasia hidup Mongol karena 3 hal utama. 1, kalau orang nanya, kok enak ya Kak Mongol ya? Stand up 15 menit duitnya banyak. Pak, Anda nggak tahu bebannya kan? Ini kalau nggak lucu Pak, kita meninggal di atas panggung Pak. Kita lagi stand up datang jenderal bintang 3. Kita itu jantung kayaknya udah setengah di bawah Pak. Aduh buka, aduh ini kalau dia nggak lucu, aduh habis nih Mongol. Tapi orang nanya, terus kenapa Mongol bisa? Soalnya IO-nya telepon, Bang udah lunas ya. Ya udah lunas, everything good lah. Lucu nggak lucu, yang penting udah masuk duitnya. Transferannya udah masuk. Jadi menikmati hidup tinggal dinikmatin aja. Jadi kalau orang nanya, apa rahasia kamu Mongol bisa hidup bahagia? Kita baca sama-sama Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Jadi yang kita lakukan adalah kalau di terjemahan Alkitab LAI, di situ tulisnya adalah jagalah hatimu. Jadi kita tuh menjaga, kita memelihara hati. Jangan izinkan hal-hal yang tidak baik ada dalam hati kita. Jangan iri melihat orang lain, gila cincinnya gede banget. Jangan iri melihat, wow gila gelangnya nih kayaknya 20 gram. Jangan teman-teman, karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Jangan. Rantai kongguan rose gold. Kurang tebel apa kalau jadi kalung Pak. Jadi jangan percaya, jangan kita fokusnya ke situ, tapi fokuslah kepada Kristus. Iya dong, kalau saya punya sikap iri hati terhadap orang lain, nggak mungkin sukses hidupku. Karena pasti fokus hidupku bukan untuk kemajuan hidupku, tapi bagaimana caranya orang itu harus jatuh. Sedangkan kita juga tetap setiap hari harus menjalani hidup. Jadi kita jangan izinkan sesuatu yang tidak baik ada dalam hati kita. Izinkanlah kita memelihara hati kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya kalau boleh jujur, saya pingin balas dendam kepada keluarga saya. Karena mereka mau masuk mamaku sampai mati. Ada nanti di Netflix videonya. Tentang kisah hidup seorang anak haram yang sukses. Saya dibaptis di gereja Gemis, gereja Masehi Injili Sangieta Laut. Nama saya di surat baptis hanya Roni. Gak ada satupun keluarga yang memberi marga. Saya orang Manado suku Sanger. Di surat baptis kalau bisa namanya Gabriela, Christina, Magdalena, Elizabeth, baru marga menyertai gitu ya. Saya hanya RONY. Otomatis secara hukum saya anak di luar nikah. Saya anak haram kategorinya. Kalau saya memupuk, memelihara hatiku dengan hal-hal seperti ini, gak sukses Mongol. Saya pasti masih luntang-lantung di jalan, udah jual ginjal, udah ditangkap polisi. Tetapi saya memelihara hati dengan segala kewaspadaan. Jadi saya tidak izinkan orang, enggak. Hidupku, aku yang bertanggung jawab kepada Tuhan.
Amin. Buat anak muda, tapi kamu aku kan udah 27 tahun belum punya pasangan hidup. Jadi hati lu terbelah cuman gara-gara gak pasangan hidup. Cari berarti ya tuh. Saya pernah stand up di acaranya Daniel Mananta. Saya bilang untuk laki-laki yang belum punya pasangan hidup, apa yang perlu Anda lakukan? Tidur kan? Karena mau nanya buat yang baca Alkitab. Adam, Hawa diciptakan di saat Adam sedang ngapain? Tidur. Jadi tidur, nggak usah kelayapan sampai sampit buat nyari jodoh. Tidur. Karena Mazmur 127 tuh kita diberkati di saat kita sedang tidur. Jadi nyantai ngadepin hidup, nggak usah mumet. Tapi kamu aku belum punya pasangan hidup, ini khusus cewek. Berarti perbaiki dirimu, jangan kejar skincare. Ada skincare live semua borong sampai berapa. Ingat, skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Jadi mukamu mulus tapi leher lu hitam, belang namanya. Itu kayak kaki kena knalpot, putih ada hitam di tengah. Jadi buat cewek-cewek cantik hari ini, ya kan? Tuluskan hatimu, bukan muluskan mukamu. Setuju? Setuju dong. Hati kita yang dibuat tulus, bukan muka yang dibuat mulus. Percuma. 32 mulai ada kerutan di ujung sini. No, mami Mongol tuh stres sampai hari ini. Gara-gara dia salah di saat muda, alisnya ditato. Sekarang 81 turun di bawah. Siapa yang salah? Ya kan? Jadi apa? Kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus pelihara hati? Kita coba buka Matius 15 ayat 9. Kenapa Tuhan suruh kita jaga hati? Karena kalau kita tidak menjaga, hati kita akan mulai timbul hal-hal yang gak baik. Itu gara-gara hatimu terluka, dukun bertindak. Banyak tuh dalam hal percintaan. Ya kan? Ke orang pinter. Padahal yang datang S1. Orang pinternya SMP gak lulus. Dah kita bingung, ini yang pinter siapa gitu. Akal kita, pikiran kita berubah. Kenapa? Karena udah gak terjaga hati kita. Akhirnya tindakan yang kita lakukan melenceng dari firman Tuhan. Pak, kalau saya pingin pindah agama, udah dari sinetron Maija pengen ke Mekah, saya bisa pindah agama. Tapi orang tanya, kenapa kamu nggak pindah? Ya selama babi kecap masih ada. Saya Manado sayang, babi kecap Manado, dia panas-panas, nasi panas. Sebedeus, Andreas, dan Simon Petrus lewat, gua cuekin Pak. Karena sampai hari ini nggak ada bukti orang mati gara-gara makan babi. Tapi kan kamu babi menjanjung cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit nggak akan mati babi cacingnya. Iya bener, bisa bener. Tetapi kan kita dikunyah babinya. Ya putus dong cacingnya. Dimasak nggak mati tapi digigit habis tuh cacing. Jadi kenapa kita jadi ribet? Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus pelihara hati. Biar gak timbul hal-hal yang tidak-tidak. Keinginan daging kita itu kalau udah kerjasama sama hati dan pikiran, pasti akan terjadi. Saya Bapak Ibu bisa hidup dalam yang namanya hedonisme. Saya bisa kumpul kebo. Saya artis panggung. Salah satu upeti dari orang-orang tertentu di lokasi show adalah perempuan. Saya di Batam, ceweknya umur 18 tahun, di lobi pakai baju hijau. Dijelasin pakai jus alpukat. Mongol datengin ceweknya, dek pulang aja. Bang saya udah dibayar loh buat ini, buat mijitin abang, pulang aja. Itu duitnya gimana bang? Pulang aja. Orangnya lihat, cewek disuruh pulang, dia datang. Wah abang gak suka cewek, ya cowok juga ada loh bang. Darah Yesus. Bayangkan,
Tapi sampai hari ini saya nggak jatuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya melekat di gereja. Dan Anda yang hadir hari ini, yang menjadi jemaat dari YHS Palangkaraya, melekatlah di gereja ini. Jangan pindah-pindah cuman karena perkara mujizat. Banyak orang, terus pindah, ntar giliran mati balik lagi di sini. Ini gereja buat orang hidup, bukan buat orang mati. Ih, ketawa adeknya, lucu banget. Jangan diapa-apain mereka. Kata Yesus, mereka yang punya kunci kerajaan Tuhan. Ini kalau sampai dia ngambek hilang, gak masuk Bapak. Dia yang megang kunci. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kalau kita pikirannya terlalu ribet, gak akan pernah maju loh Pak. Mentok di situ. Pak Mongol jangan lewat kuburan itu. Katanya ada kuntilanak di situ. Ya gak lewat situ kita. Kalau saya, Pak Mongol katanya ada kuntilanak di pohon itu. Dibilangin ke hamba-hamba Tuhan, pakai minyak urapan loh pohon beringin didoain. Gue nanya ngapain didoain? Biar gak ada kuntilanak Bang Mongol. Yang bener potong pohonnya. Kenapa pakai minyak urapan yang bisa menyembuhkan orang kok sekarang dipakai buat pohon? Potong, kalaupun ada kuntilannya gak usah dipotong. Congkel aja pakai galap, letak. Jatuh deh, meninggal kedua kali kuntilanaknya. Jadi kita gak usah mikir yang lebih. Kadang belum terjadi udah kita terlalu khawatir. Ingat Bapak Ibu, kasus Tanjung Lesung tsunami Selat Sunda yang terjadi di Tanjung Lesung, yang menewaskan sahabat-sahabat Mongol dari Band 17 maupun dari Timlo. Saya yang harusnya MC, harusnya Mongol MC, tetapi karena kebaikan Tuhan saya di cancel. Coba kalau seandainya Mongol ada di situ, sekalipun Mongol jago berenang, tetap ketimpa rigging, out, meninggoy bahasa sekarang. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang melampaui dari yang seharusnya kita pikirkan. Karena hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Kenapa kita nggak boleh? Jadi kata Mongol nggak boleh mikir ya? Boleh. Siapa yang bilang kita nggak boleh mikir? Boleh mikir, tapi yang seperti apa yang harus kita pikirkan? Sekarang kan banyak orang ketakutan ekonomi. Amerika gagal bayar utang, ini gimana ekonomi kita? Lah orang dia di Amerika. Kita di Palangkaraya selama warung tetangga masih buka, masih bisa diutangin. Tapi pertanyaannya, boleh nggak ngutang? Nggak boleh, minjem boleh. Itulah stand up Mongol di gereja. Kenapa? Karena ulangan 28, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu kata terjemahan LAI. Jadi teman-teman, pikirin yang mulia, yang enak, yang sedap didengar. Pikirin hal-hal itu. Gak usah dipikirin sekarang COVID udah level 8. Nanti ini begini-begini, nanti begitu. Nggak jadi hidup kita. Orang tua zaman dulu mereka nggak mikir, Pak. Mikir kejatuhan bom meninggal. Mereka dulu nggak mikir ini udah dicuci tangan belum. Nggak ada, Pak. Leluhur kita, leluhur Mongol dari Cina masuk Indonesia, nggak mikir dia harus makan nasi putih apa nasi merah. Nggak ada saat itu. Perkara nasi putih, nasi merah aja kita ribet. Padahal kan yang paling enak nasi kuning. Ayo Mongol nanya, nasi putih, nasi merah enakan nasi kuning. Nasi kuning udah ada ayam sepotong, ada orek, bakwannya udah ada, ya kan perkedelnya dapet. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai aja. Pelihara hati, kendalikan pikiranmu, maka kita akan menjalani hidup dengan indah. Nggak ribet. Lewat kubur nggak usah permisi. Kita Indonesia kalau lewat kubur pakai misi. Anda bisa bayangkan yang di bawah nyahut, silakan. Meninggoy kita, Pak.
Jadi jaga hati, kendalikan pikiranmu, dan yang paling terakhir adalah Amsal 19 ayatnya yang kedua. Ini petasan. Saya 17 Agustusan di Singapura. Ih, enak banget. Tapi pas bayar makan sakit hati. Pas kita makan berdua sama manajer, terus kita mau bayar, kita tanya ini berapa? $79. Hah? Kita langsung ambil kalkulator. Darah Yesus di perkara makanan 800.000. Ya ampun, di Palangkaraya enak banget, murah. Aduh, berarti memang Indonesia paling bagus. Jangan pernah tergesa-gesa. Ingat, waktu Tuhan itu selalu waktu yang paling terbaik. Waktu tuh, ya kan? Jadi lagu kan? Pasti yang terbaik. Walau kadang tamu, dapatkan kaset dan CD-nya di mesin fotokopi terdekat di rumah. Saya kalau nyanyi agak nggak enak suaranya. Ya pernah nyanyi di kuburan, bunyi melengking loh. Ternyata kuntilanaknya jatuh, petung. Ya, jadi jangan pernah tergesa-gesa. Tapi Kak, saya udah lama banget jomblo. Ya santai aja. Berarti Tuhan izinkan Anda kerja nabung. Karena untuk berumah tangga sekarang nggak cuma pakai cincin 2 gram. Sekarang cincinnya harus ada berliannya. Lah kalau dia 0,4 10 butir, ginjal 1 hilang, belum tentu kebayar. Oh, tapi kalau di Kalimantan mah batu-batu keren-keren. Saya kemarin ke Martapura, pingin gua borong sama tokonya. Serius loh, murah banget. Nggak apa-apa lah berliannya warnanya agak keruh. Yang penting dites bunyi gitu aja ya kan. Jadi ke gereja ibadah duduk paling depan biar yang belakang lihat kita lagi menyembah. Ya kan? Kita mengalihkan pandangan para true worshiper di belakang. Wih, gila gede banget cincinnya Mongol. Berdosa tapi setengah pamer. Ya kan? Jadi dalam hal hidup tuh jangan pernah tergesa-gesa. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Ingat gak? Pernah baca gak cerita